Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah metode numerik. Pada pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang akar persamaan tak linier. Bagaimana mendapatkan taksiran akar persamaan tak linier secara numerik. Jadi bentuk persamaan tak linier yang kita bahas adalah berbentuk fungsi X sama dengan 0. Seperti ini. Tujuannya adalah mencari akar dari persamaan fungsi X sama dengan 0 atau mencari titik 0 dari fungsi X, titik berpotongan dengan sumbu X, di mana fungsi X dapat berupa polinom derajat 2 atau lebih, mulai dari fungsi kuadrat, kubikel, dan seterusnya. Atau dapat juga berupa fungsi transenden, yaitu fungsi trigonometri, eksponensial, dan lain-lain. Kemudian diselesaikan secara iteratif. Jadi di sini ada dua jenis penyelesaian. Ada metode tertutup. Jadi syaratnya harus ada selang AB, harus ada selang AB yang mengandung akar. Nah, di sini kita harus tentukan dulu selang AB yang mengandung akar. Kelebihan metode ini pasti konvergen, pasti akan mendapatkan akar, karena sebelumnya sudah syarat awalnya adalah harus ada nilai awal AB yang minimal mengandung satu akar. Kekurangannya adalah iterasinya menjadi panjang. Iterasi menjadi panjang, kemudian waktunya lama. Nah, kemudian yang kedua ada metode terbuka. Dan di sini tidak perlu selang. Jadi tebakan awal boleh diambil sembarang titik yang mendekati akar. Sehingga metode ini sedikit iterasi, sedikit, kemudian juga bisa lebih cepat, hitungannya bisa lebih cepat. Dan jumlah iterasi ini sangat bergantung kepada tebakan awal. Bila tebakan awal mendekat-dekat dengan akar, maka iterasinya akan lebih sedikit, kemudian waktunya akan lebih cepat. Baik, kita lanjutkan penentuan tebakan awal. Bagaimana cara menentukan tebakan awal? Itu perkiraan di mana letak akar dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama sekali kita buat tabulasi dengan cara tabulasi. Dibuat tabel X dan fungsi X ya. Kemudian ditentukan nilai X0 sembarang titik. Kemudian dicari fungsi X-nya. Cukup Anda menentukan apakah fungsi X ini besar dari 0 ataupun kecil dari 0. Misalkan X0-nya adalah X0 ini menghasilkan fungsi X besar dari 0. Kemudian ditentukan nilai sembarang X1 nilainya kecil dari
kecil dari 0. Maka antara ini ada beda tanda, ada perbedaan tanda. Misalkan di sini ada sini sumbu X, besar dari 0 berarti sini fx, fx 0. Kemudian di sini ada satu lagi x1 ya, karena ini sumbu minus, ini sumbu positif, atas positif. Nah, berarti di sini ada hubungan dari sini. Ada perbedaan tanda, yang satu positif, satu negatif, berarti akan ada garis yang memotong sumbu X. Nah, berarti di sini ada akar. Akar ya. Nah, kita ganti. Baik. Begitu juga diteruskan untuk nilai-nilai yang lain. Misalnya nanti ketemu lagi yang xn tambah 1, fungsinya besar dari 0. Berarti di sini juga ada akar yang lain. Nah, jadi tebakan awal bisa kita cari di antara ini, akarnya ataupun di antara ini. Nah, fungsi bisa saja tidak memiliki akar jika fungsi tersebut tidak melewati sumbu X. Misalkan ada fungsi di sini langsung ke sana. Nah, jadi tidak ada akar di sumbu X. Ini fungsi X. Baik, kita lanjutkan. Cara kedua adalah dengan grafik. Dengan grafik, misalkan yang ini, ada fungsi, kita bisa tebak berarti di antara ini ada akar ya. Di antara ini ada akar. Kemudian juga bisa merupakan kita pecah fungsinya menjadi dua fungsi 1 dengan fungsi 2 yang lebih sederhana. Maka perpotongan fungsi itu sebenarnya adalah sama dengan akar. Misalkan fungsi X, fungsi 1x tambah fungsi 2x ya, sama dengan 0. Ini bisa kita buat fungsi X 1 sama dengan minus fungsi 2x ya. Nah, ketika fungsi ini sama berarti itu adalah akarnya. Ini kita lihat contoh soal. Contoh 1, tentukan selang yang mengandung akar dari persamaan tak linear berikut. Persamaannya adalah x kurang cos x sama dengan 0. Nah, fungsi ini hampir sama dengan yang di atas ini. Di sini bisa kita pecah fungsinya menjadi 2, x sama dengan cos x. Nah, ini menjadi fungsi 1, ini fungsi 2 ya. Fungsi 1. Jadi kalau kita gambar ini kira-kira seperti ini. Ya. Fungsi E kita tahu mulai dari cos x, mulai dari sini turun kira-kira seperti ini. Sedangkan fungsi 1x sama dengan x itu adalah fungsi di sini ya. Bentuknya seperti ini. Nah. Kemudian untuk menentukan nilainya, kita tes dengan tabulasi ya, seperti ini. X0 dan 1 kita ambil. 0 dan kira-kira di sini 1 ya, 1 radian ya. I 3,14, di setengah I. Setengah I kira-kira 1,5, satunya di sini berarti. Nah, kemudian fungsi X sama dengan X, berarti fungsi F1 sama dengan 0. Kalau 1 sama dengan 1, kemudian fungsi F2-nya adalah yang ini, cos X, cos 0 sama dengan 1, sedangkan cos 1 sama dengan 0,54. Nah, kita lihat di sini, kalau berarti fungsinya adalah X1 kurang X2 adalah minus 1, dapatnya 0 kurang 1 dapatnya minus 1.
Sedangkan yang ini 1 dikurang 0,54 sama dengan 0,44. Ini adalah positif ya, ini negatif, berarti ada perbedaan tanda. Nah, di sini ada perbedaan tanda, berarti ada akar. Nah, di antara ini ada akar. Ada akar di antara 0 dan 1. Tebakan awal kita bisa ambil 0 dan 1. Kemudian contoh 2, begitu juga fungsi yang lain. P pangkat X kurang X kuadrat sama dengan 0. Kita pisahkan menjadi seperti ini, fungsi 1. Fungsi 2, kalau kita gambarkan adalah gambar untuk E pangkat X ya, F1X, sedangkan ini adalah X kuadrat ya, fungsi untuk X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama juga kita buat listnya untuk X0, kita bisa tebak di sini kira-kira di antara 0 dengan minus 1 di sini. Ada akar. Kita pastikan dari tabel, kita lihat 0, fungsi satunya 1, kalau minus 1, fungsi satunya menjadi 0,368, F2-nya 0, di sini 1, kemudian kita gabungkan ya, F1 dikurang F2, dapatnya 1 dan ini 0. Nah, di sini juga ada, ini lebih besar dari 0, ini lebih kecil dari 0, berarti di sini ada akar. Baik, berarti tebakan awal adalah A-nya 0, B-nya minus 1. Kemudian contoh yang lain, ini contoh ketiga agak khusus, di mana menentukan tebakan awal untuk fungsi yang ini ya, E pangkat X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi menjadi dua fungsi, E pangkat X dan minus X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi E pangkat X, ini. Sedangkan fungsi minus X kuadrat adalah yang ini. Nah, jadi dia tidak pernah ternyata berpotongan ya. Sehingga ini di sini dapat kita simpulkan di sini tidak ada akar. Tidak ada akar. Nah, jadi persamaan ini tidak ada yang memenuhi, tidak ada nilai X yang memenuhi sehingga nilai fungsinya menjadi 0. Tidak ada akar. Baik, kita lanjutkan yang kasus keempat ya. Dari contoh keempat, cos X dikurang sin X sama dengan 0. Kita dapat tulis seperti ini, sehingga fungsinya dapat kita bagi menjadi fungsi 1 sama dengan cos X, fungsi 2 sama dengan sin X. Kalau kita gambarkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada perpotongan ya. Kemudian juga di sini ada lagi perpotongan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ternyata cukup banyak perpotongan. Nah, ini sehingga fungsi seperti ini akarnya tak berhingga ya. Akar tak berhingga. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah kita dapat menentukan tebakan awal, kemudian proses selanjutnya adalah mencari akar di antara tebakan awal tersebut. Kembali saya ulang lagi bahwa selang yang membutuhkan selang AB adalah metode tertutup. Nah, di sini langkah-langkah penyelesaian secara iterasi itu ada 4 metode yang akan kita pelajari. Ada 4 metode. Pertama metode bagi dua, dissection, ya, ada metode posisi palsu, false position, dan ada metode Newton-Raphson dan metode secant. Dua metode pertama ini adalah metode tertutup. Tertutup, ya, jadi dia memerlukan selang AB yang mengandung akar, sedangkan ini metode terbuka, ya, jadi tidak ada selang, ya, tebakannya cukup satu, sembarang titik, dan tebakan awal ini sangat menentukan jumlah iterasi dan kecepatan komputasi, kecepatan hitungnya. Ya. Nah, begitu juga kalau ini lebih handal karena
pasti ada akar di antara A dan B, karena dipastikan tebakan awal itu mengandung minimal satu akar. Baik, kita masuk ke metode pertama adalah metode bagi dua. Metode bagi dua, misalkan adalah fungsi X yang merah ini, garis merah fungsi X. Pertama, kita ketahui A dengan B. A dengan B. Kita ketahui tebakan awalnya A dan B, dan di sini dipastikan ada satu akar, ada satu nilai yang berpotongan dengan sumbu X. Syaratnya adalah fungsi A dikali fungsi B itu kecil dari 0. Nah, ini harus dipastikan. Dia ada beda tanda. Kalau kita teruskan, nanti ada fungsi B ke atas ya. Juga ini ada fungsi A. Satu di bawah, satu di atas. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara bagi dua. Jadi antara A dan B kita bagi dua. Hasilnya adalah T1. Tengah 1. Kemudian kita lihat di sini, kita tes lagi. Fungsi, di sini berarti ada fungsi T1. Ternyata fungsi T1 itu minus, kecil dari 0 ya. Fungsi B kita lihat, fungsi B itu besar dari 0. Di atas kan. Nah, berarti ada akar di antara T1 dan B. Ya. Bukan di antara A dan T1. Karena di sini sama-sama minus ya. Fungsi A juga kecil dari 0, fungsi T kecil dari 0, berarti tidak ada beda tanda. Maka caranya adalah kita geser titik A menjadi T1 ya, T1. Ini menjadi A baru, ya, A absen. Nah, sekarang dicari lagi antara A absen dengan B, ya, A absen dengan B. Maka titik tengahnya adalah T2. Ya, T2 di sini. T2. Kita cek lagi, ternyata fungsi T2 itu adalah besar dari 0 ya, ke atasnya. Berarti akar bukan di antara T2 dengan B, tapi antara T2 dengan A absen. Ya. Karena fungsi A absen itu sama dengan kecil dari 0. Ya. Nah, berarti B yang kita geser. Nah, B menjadi T2. Sekarang dia tambah kecil nih. T2 ini menjadi B absen ya. B absen. Nah, sekarang kita tes lagi antara B absen dengan A absen. Titik tengahnya adalah T3. Antara ini dengan ini titik tengahnya adalah T3. Nah, T3 ini kecil dari 0 ya. Fungsi T3 itu kecil dari 0. T2 besar dari 0, berarti akarnya adalah antara T3 dengan T2 ya. Nah, ini menjadi A double absen. Nah, dicari terus nanti antara T3 dan T2, cari titik tengahnya lagi. Maka semakin lama semakin mendekati akar, nilai akar yang ini ya. Nah, begitulah konsep mencari akar dengan metode bagi dua secara pendekatan numerik. Nah, sekarang proses iterasi tersebut ya, dapat kita ringkas seperti berikut. Pertama adalah menentukan tebakan awal A dan B, di mana pastinya fungsi A, fungsi B kecil dari 0, dan menghitung titik tengah ya, dengan cara jumlahkan A ditambah B dibagi 2. Nah, kemudian menentukan selang yang mengandung akar, kita cek apakah fungsi A kali fungsi T kecil dari 0. Kalau iya berarti akar antara A dan T. Maka B yang digeser ke T. Kalau fungsi A kali fungsi T sama dengan 0, maka akar itu adalah T. Selesai. Kemudian kalau fungsi A dikali fungsi T besar dari 0, berarti sama, tandanya sama. Kalau minus-minus pasti besar dari 0 ataupun positif-positif ya. Maka akar berada pada T dan B, bukan antara A dan T. Nah, antara A dan T tidak ada perbedaan tanda. Dibuktikan dengan dia hasilnya lebih besar dari 0. Maka akar itu adalah antara T dan B. Sehingga A yang digeser. Ya. A yang digeser. Ini sudah kita lihat di contoh di atas. Ada yang kita geser B ke T, ada yang A ke T. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memeriksa kriteria penghentiannya. Kapan dia berhenti? Kalau fungsi T yang terakhir itu sudah sangat mendekati 0. Ya. Atau nilai mutlak A dikurang T menuju 0, begitu juga T dikurang B. Salah satu ini bisa dijadikan sebagai kriteria penghentian. Ya.
Jika hasil tersebut sudah mendekati nol, maka proses iterasi dihentikan dan akar itu adalah titik tengah yang terakhir. Baik, inilah langkah-langkah iterasinya, ya, prosesnya. Nah, sekarang kita lihat ada dua soal. Susun algoritma menghitung akar dalam metode bagi dua. Dikerjakan, dan bisa ditentukan akar dari fungsi X kuadrat kurang Y pangkat X dilakukan sampai 3 iterasi. Nah, bagaimana algoritmanya? Adalah langkah-langkahnya seperti ini. Jadi algoritma itu berisi seperti yang sudah kita pelajari, ada masukan, ada keluaran, dan ada proses langkah-langkah. Bagian terpenting dari algoritma adalah langkah-langkah. Mendapatkan langkah-langkah yang efisien dan tepat menyelesaikan suatu permasalahan matematika atau rekayasa. Ya. Nah, jadi di sini yang perlu variabel-variabelnya ini tambahan. Nah, boleh ditambahkan dengan variabel A adalah ujung kiri, atau batas kiri, batas bawah, ini batas atasnya. Kanan, titik tengah T. Kemudian masukannya adalah fungsi X. Ya. Dan tebakan awal A dan B syaratnya fungsi A dikali fungsi B kecil dari 0, kemudian kriteria penghentian, mismatch-nya, ataupun selisihnya. Bisa kita tulis seperti ini supaya akurat, ataupun semakin kecil epsilonnya, semakin hampiran itu semakin sama dengan nilai eksaknya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama adalah langsung menghitung T dari nilai A tambah B yang diketahui, kemudian membandingkan fungsi A memastikan kecil dari B, maka B sama dengan T atau B ini bergeser ke T. Jika tidak, artinya ini besar dari 0, maka A yang bergeser ke T. Ya. Berarti akar itu antara T dan B. Kemudian cek lagi apakah pengurangan B ke A itu nilai mutlaknya sudah kecil dari epsilon. Kalau sudah, maka T sama dengan akar. Kalau belum, kembali lagi ke langkah pertama. Ya. Dicari lagi dengan nilai T berdasarkan nilai A atau B yang baru. Ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan algoritma ini ke program komputer, jadinya seperti ini. Ya. Ini salah satu bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan algoritma kita sehingga bisa dieksekusi dengan komputer. Ya. Nah, di sini saya menggunakan, kita akan gunakan, jadi sepakat semua, karena nanti akan ada tugas-tugas juga membuat menyusun algoritma, kemudian menerjemahkannya ke dalam program komputer dan merunning dalam program komputer. Nah, di sini algoritma tadi bisa kita lihat, ini ada variabelnya, di sini juga ada variabel. Pertama deklarasi variabel, ya, kemudian deklarasi fungsi, kemudian baru ada statement-statement lain ya. Menentukan tebakan awal, kita input ya. Juga kita C-in ya, kita inputkan nilai B, batas atas, A adalah batas bawah, kemudian ini adalah proses iterasi, karena ini adalah berupa iterasinya harus kita berikan nilai awal sama dengan 0. Ya. Iterasinya terus bertambah. Ya. Bertambah 1 setiap proses perulangan. Baik, kemudian ada juga iterasi maksimum harus kita batasi sehingga dia berhingga prosesnya. Kemudian ada lagi di sini kita bagi dua T-nya ya. Kemudian kita cek apakah antara A dan T ataupun antara B dan T yang mengandung akar. Kemudian kita cek selisihnya apakah sudah kecil dari epsilon. Kalau belum, iterasinya naik. Kalau sudah, dia akan break keluar dari proses iterasi, masuk ke proses berikutnya, yaitu cetak jumlah iterasi dan tentukan akarnya. Baik, jika ada fungsinya, seperti tadi di soal kan fungsinya ini adalah X kuadrat kurang Y pangkat X, maka kita masukkan di sini. Boleh diletak di bawah ataupun di atas ya, prototype fungsi.
diletakkan di atas ataupun di bawah. Ini adalah fungsi E kuadrat kurang E pangkat X. Nah, di sini hasil runningnya adalah seperti ini. Ya. Misalnya akar sama non linear dengan metode bagi dua, dengan tebakan awal min 1, B-nya 0. Maka diperoleh untuk iterasi pertama, T-nya menjadi minus 0,5, iterasi kedua minus 0,75, iterasi ketiga minus 0,625, dan seterusnya. Ya. Ini sangat tergantung dari tebakan awal. Sekarang kalau kita lihat di soal ini, tebakan awalnya, ini harusnya ada tebakan awal. Tebakan awalnya harus ada. Kalau tidak, ya nilainya akan berubah-ubah, berbeda-beda. Baik, kita sekarang lihat. Kita lihat, coba lihat. Kita lihat programnya. Kita lihat programnya di sini. Visual Studio. Ya, ini sudah ada programnya, sudah saya kopikan ke Visual C++. Ya. Nah, ini dia programnya, bisa dilihat ya. Lihat di sini, ini harus ada deklarasinya, library yang digunakan ya harus ditambahkan. Kemudian ini adalah fungsi yang dicari. Kemudian ini adalah prosesnya. Ya, di sini proses iterasi. Nah, kalau ini lebih besar dari 0, maka tebakan awal tidak mengandung akar. Maka ini tidak diproses, di bypass. Tapi kalau memang mengandung akar, maka dia akan cari akarnya dengan perhitungan ataupun program statement-statement ini. Baik, kita coba build, kita jalankan ya. Sukses, pastikan programnya sukses ya. Jalankan dengan mengklik debug. Boleh pakai ini start debugging atau start without debugging. Nah, ini hasilnya. Saya coba share screen-nya. Oke, hasilnya. Kalau kita masukkan A-nya adalah minus 1. A-nya minus 1. B-nya 0. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Untuk iterasi, jumlah iterasi ada 17. Iterasi pertama, titik tengahnya di minus 0,5 ya. Jadi titik tengah antara ini. Kemudian digeser, selang yang baru adalah minus 1 dengan minus 5 ya. Di tengahnya minus 75. Kemudian di titik tengahnya di antara ini minus 625 dan seterusnya sampai nanti akarnya adalah minus 0,7034. Baik, kita enter lagi. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita slide-nya ini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Metode berikutnya adalah metode posisi palsu. Ya. Jadi tadi metode bagi dua, sekarang kita lanjutkan ke metode berikutnya adalah metode posisi palsu. Jadi ini adalah fungsi X-nya ya. Ya, ini fungsi X yang ini. Kemudian akan ada nanti X, titik A, Fx, ada titik B, Fb. Nah, metode posisi palsu dengan cara persamaan garis lurus antara A, FA dengan BFB, kita tarik persamaan garis lurus yang ini. Maka perpotongan dengan sumbu X ini adalah J1.
C. C ini yang kita update terus sehingga menuju ke akar, menjadi C2, menjadi C3. Jadi setelah dapat titik C1, perpotongan garis lurus antara AFA, BFB, maka kita uji lagi apakah akar antara A dengan C1 atau antara C1 dengan B. Jadi dengan cara mencari F di sini titik C1, F C1 ternyata lebih besar dari 0. Ini juga lebih besar dari 0. Ini lebih kecil dari 0. Nah, jadi yang beda tanda itu antara ini. Berarti B yang bergeser ke C. Nah, sekarang ini menjadi B absen. Ini fungsi B absen. Dan cari lagi garis lurusnya yang ini. C2. Nah, C2. Cek lagi ternyata B absen ini pindah lagi menjadi B double absen. Cari lagi fungsinya di atas. Lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0 berarti akar itu antara ini, antara C2 dengan A. Kita geser lagi B-nya menjadi C2. Kemudian kita cari lagi garis lurusnya adalah dapat C3. Nah, C3 kita lihat semakin mendekati akar. Nah, sekarang permasalahannya di sini adalah bagaimana mencari nilai C ya. Itu menggunakan persamaan ini, persamaan garis lurus yang melalui dua titik ya. Oke. D kurang FB per FA kurang FB sama dengan X kurang B dibagi A dikurang B. Nah, menentukan titik C dari persamaan garis lurus ini adalah titik C itu adalah titik perpotongan dengan sumbu X, sehingga dengan sumbu X I-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan C. Nah, kita masukkan ke persamaan ini, substitusikan 0, C, maka diperoleh persamaan ini. C sama dengan B dikurang FB dikali A kurang B per FA dikurang FB ya. Nah, proses nilai C untuk iterasi pertama ditulis C1, selanjutnya diperiksa selang yang baru mengandung akar apakah antara A dan C ataupun C dan B. Nah, jadi di sini ada 3 kondisi pastinya ya. Kalau antara A dan B kecil dari 0 maka akar itu antara A dan C maka B yang bergeser. Kalau lebih besar dari 0 maka akar antara C dan B maka A yang bergeser. Kalau sama dengan 0 maka C itu adalah akar. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan algoritma dan persamaan ya dari sini kita lihat algoritma dan program ya, coding untuk perhitungan akar persamaan tak linear menggunakan metode posisi palsu. Nah, jadi C-nya di sini tebakan awalnya sama, cuma di sini ada variabel baru C ya. Dan ada perhitungannya seperti ini. Dari C dan cek antara FA dan C kecil dari 0, maka B yang sama dengan C, kalau tidak A sama dengan C. Dan cek juga selisihnya atau fungsi absolut dari fungsi C. Kalau sudah kecil dari epsilon, kalau sudah maka dia akan keluar ada tanda break ya, break. Kalau tidak dia akan terus ke iterasi berikutnya diulang lagi. Cari C yang baru. Dan ditampilkan terakhir iterasi dan akar. Nah, jadi ini juga bisa kita tes. Kita lihat di sini. Sini ada terbuka yang lain ya. Kita close dulu yang ini. Nah, di sini kita buka project lain yang sudah ada. Saya buatkan bukan yang baru tapi open ya.
Project, metode, ini pasang. Baik, nah, di sini ini dia posisi palsu ya. Operasinya, nah ini kalau kita di persamaannya kita yang ini ya, kita tukar x kuadrat kurang eksponensial ya, eksponensial dari x. Nah, seperti ini biar sama dengan yang di contoh di slide ya. Kita jalankan, pastikan tidak ada error. Bahkan awal -1, 0. Nah, lebih cepat yang bisa kita bandingkan. Hasilnya hampir sama, tapi iterasinya cuma 6 iterasi. Ya. Lebih bagus daripada metode bagi 2. Ya. Hasilnya tetap sama, ya, mendekati untuk akar iterasi ke-7. Baik, demikian ya, dan kita juga bisa tukar persamaannya. Sini kita bisa ganti-ganti persamaannya. Misalkan untuk mudahnya kita lihat di sini. Saya share lagi slide-nya di sini. Slide. Kita akan menghasilkan, kita build dulu seperti ini. Sukses. Kemudian kita jalankan. Saya share screen. Ini -1, 0. Nah, jadi setelah iterasi ke-6 itu sudah diperoleh akar dari pertidaksamaan kuadrat tadi. Jadi pertidaksamaan tadi akarnya adalah di -0,703466. Ini lebih cepat dibandingkan dengan metode sebelumnya, metode bagi 2, di mana metode ini hanya membutuhkan 6 iterasi. Jadi kita lihat contohnya. Nah, bagaimana kalau tebakan awal kita pindahkan dari 0 sampai 2 misalkan. Bisa juga kita lihat hasilnya. Saya share screen. Oke, dari 0 sampai 2. Ternyata di sini tidak ditemukan akar. Jadi menentukan tebakan yang mengandung akar itu juga harus ada caranya. Baik, kita lanjut. Ini slide yang tadi. Sebelum kita lihat contoh, misalkan kita yang gampang ya, menentukan akar X kurang nilai yang bagus, kan kurang 2 ya. X tambah 5 ya, sama dengan 0. Berarti kan akarnya X sama dengan 2, yang 5 ya. Nah, ini fungsi ini kalau kita kalikan menjadi X kuadrat kurang, aku tambah-tambah ya, tambah 3X, 3X, kita dulu ke bawah, terus dulu, kemudian kita ganti lagi 3X, 3X ini dikalikan -10 ya. Oke, kita ingat ininya akarnya 2 dan 5, kemudian fungsinya yang ini ya, X kuadrat kurang 3X tambah 3X kurang 10. Kita lihat lagi di isolasi, kita ganti fungsinya saja di sini ya. X kuadrat tadi tambah 3X ya. Tambah
3x, kemudian 3 kali x ya. Jadi 3x itu dalam pemrograman harus ada tanda bintang. 3 kali x maksudnya kurang 10. Nah, ini fungsinya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita build lagi, rebuild. Ada error. Gimana errornya? Oh, ini masih belum ditutup. Oke, kita jalankan lagi. Oke, tidak ada error. Sukses. Kemudian kita jalankan seperti ini. Nah, di sini kita cek yang di 2 ya, arti 0 dengan 5 misalkan. Hasilnya 2 ya, benar ya. Kemudian kalau kita mau akar di nilai yang lain ya, akar di minus 10 ya, minus 10 dengan 0 ya, antara minus 10 dan 0, pada akarnya min 5. Oke, benar ya. Jadi algoritma programnya sudah benar ya, bisa menentukan mentaksir nilai akar persamaan empat linier. Maka untuk fungsi kuadratik dia eksak, hasilnya sama persis ya. Jadi untuk nanti ordernya lebih tinggi, maka sudah hasil pendekatan. Baik, demikian. Nah, terakhir tugas rumah. Silakan dikerjakan tugas ini via e-learning pada assessment ya. Jadi Anda harus submit jawabannya dalam 3 hari ke depan ya. Ada batas waktunya ya, mensubmit jawaban. Pastikan Anda kerja sendiri. Jadi Anda cari secara manual boleh, ataupun bisa langsung punya program ya, tapi ditulis juga tahapan-tahapannya. Di sini ada 3 soal dan jawabannya sudah ada di sini. Jawabannya sudah ada, dan tebakan awal juga sudah diketahui ya, apakah nanti dia mengandung akar atau tidak. Begitu juga yang ini ya. Ini pakai metode posisi palsu, yang ini pakai metode bagi 2. Kemudian bandingkan hasil dan jumlah iterasi perhitungan komputer bagi kedua metode tersebut. Berarti memang harus menggunakan program komputer ya. Bahkan dikerjakan masih cukup waktu sekitar 3 hari. Baiklah, demikian saja untuk pertemuan ketiga kali ini. Materi kita selanjutnya nanti akan kita pelajari adalah masih akar persamaan tak linier. Penyelesaiannya menggunakan metode Dr. Rapson dan metode Stekan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.